Hello everyone, welcome back to Sarkes, Soro Media Podcast, hosted by me, Cece Sabila. In this another fascinating videos, kita pertama kali akan ngajak ngobrol salah satu influencer atau runner yang cukup menjadi penarik perhatian untuk orang-orang di Belitung, khususnya orang-orang yang suka lari, karena dia ini aktif sebagai salah satu pelari muda di Belitung. Please welcome, ini dia ada Bang Angga. Selamat datang Bang Angga di Saro Media. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja nih mengenai perjalanan Bang Angga. Kalau boleh tahu apa kabar Bang Angga? How you doing? Baik, sangat baik. Hari ini baik, mungkin suatu kesempatan emas bagi yang bisa cerita sama ini. Berarti abis ini banyak yang mau Bang Angga sampein dong berarti. Tertarik banget kayaknya ngobrol sama kita hari ini. Siap. Iya kan? Yang penting kita akan ngobrol seputar apa sih yang bikin orang menarik mungkin kali ya. Menjadi runner ya khususnya ya. Oke, kalau boleh tahu nih keseharian Bang Angga, kesibukannya boleh diceritain dong teman-teman. Kalau saya bekerja di salah satu instansi pemerintah di UPT Museum dan sebagai edukator. Terus kerjanya memang lebih ke fokus ke mengedukasi anak-anak tingkat sekolah, seperti itu konsennya sih. Oke, jadi sebenarnya memang Bang Angga ini kerja di salah satu museum ya? Iya. Ada beberapa museum sih sebenarnya di Tanjung Pandan kalau boleh tahu. Museum di Tanjung Pandan atau di Belitung ini kita ada 3 konsennya. Museum Maritim, Badau, sama Museum Tanjung Pandan. Oke, Bang Angga di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Jadi kalau teman-teman yang mau rekreasi, mencari buaya atau siamang, masih ada nggak sih siamang? Kayaknya siamang udah nggak ada. Ini boleh cari Bang Angga. Tinggal buayanya. Yang mana buayanya? Boleh cari Bang Angga. Buaya. Boleh cari Bang Angga untuk tahu lebih banyak, lebih detail mengenai museum. Oke, selain menjadi edukator di museum, Bang Angga ini juga menjadi seperti yang udah aku sebutkan tadi, menjadi runner nih. Malah terkenalnya sebagai runner ya Bang ya di Belitung. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Ini sebagai runner profesional kah atau sebagai runner rekreasi ya ngomongnya ya? Kalau dibilang pelari atlet kali ya, atlet? Kayaknya harus digaris bawahi, kayaknya bukan deh. Bukan atlet ya. Nah, tapi kalau sebagai pelari kantoran, pelari rekreasi, pelari yang melepas dari kenyataan, salah satunya bisa jadi nanti latar belakang saya akan bercerita. Iya, pelari kantoran mungkin udah melekat dari diri saya lebih senang seperti itu sih dibandingkan saya jadi pelari atlet karena basicnya bukan di atlet. Jadi niatnya cuma pengen jadi sehat, ngajak orang pengen lari bareng sama kita. Jadi motivasinya menjadi runner sebenarnya untuk itu, bukan menjadi atlet ya. Perlu digarisbawahi karena memang ada perbedaan ya Bang Angga ya. Perbedaannya apa kalau boleh tahu? Perbedaannya mungkin kita kalau dari pelari atletnya mungkin dicetak gimana di program untuk latihan, terus beberapa program yang udah dibikin sama coachnya mungkin. Tapi kalau pelari rekreasi mungkin lebih konsen kita ngajak orang buat olahraga bareng, terus yang kedua happy bareng, terus ketemu sama kawan-kawan. Jadi nambah temen, nambah sehat, terus intinya adalah bisa memberikan energi positif buat orang-orang banyak. Jadi pelari seperti Bang Angga ini memang untuk have fun sebenarnya, nggak mengejar suatu target, nggak ada coachnya juga, dan banyak terlibat di event yang memang maraton ya Bang ya? Kurang lebih maraton ya. Bang Angga udah sering berarti bolak-balik event, udah kemana aja? Kalau dilihat kilas balik tahun 2015 kali ya. Startnya dari 2015. Mungkin udah melalang buana ke Indonesia mungkin. Bali, di Bali, Jogja, terus Bandung, terus event-event yang trail juga. Trail. Udah start dari 2015 dan udah mengikuti banyak banget event di Indonesia. Yang paling berkesan atau yang paling panjang nih treknya kalau boleh tahu Bang Angga udah sampai berapa ribu kilo kalau boleh tahu?
Kalau step by step lari itu kan saya startnya dari event lari di Bandung tuh yang cuman 5 kilo doang. Dari 5 kilo. 5 kilo. Kayak aku dong berarti. 5 kilo, naik level lagi 10 kilo, naik lagi 21 kilo, naik lagi 42 kilo, dan naik lagi terakhir itu event yang mungkin saya seneng banget sama event ini, namanya Bromo Tengger Semeru. Di BTS, nama BTS Ultra, event yang ada di Bromo di Malang. Itu tahun 2018 udah ikut event sampai yang kilometernya berapa? 70 kemarin. 70 kilo. Itu berat badan orang apa gimana ya? Itu masih hidup ya sampai sekarang ya kebetulan. Bukan masih hidup sih. Kira-kira masih waras gak dulu? Masih waras. Kok ngambilnya jauh gitu larinya? Kenapa bisa kepikiran mau lari sejauh itu? Kalau di Bromo larinya naik turun gunung gitu? Iya. Iya, bener lari lintas gunung. Jadi event trail ini mungkin fokusnya beda sama kayak lari road. Road trail itu larinya yang memang di jalan aspal. Tapi kalau trail ini lebih kita lari ke bukit, lari ke hutan, lari ke gunung, ke pantai. Jadi mau puisi ya kan. Jadi ini lari di Gunung Bromonya. Iya. 72 Bromo, terus Tengger, Semeru. Jadi ke Kalimati, sampai ke Kalimati Semeru. Itu berarti lebih dari satu gunung gitu, 3 gunung itu Bromo, Semeru apa gimana? Dia tuh jadi gini, ada elevasi ketinggian. Elevasi, jadi kemarin itu sampai puncak yang di Kalimati itu hampir kurang lebih 3.000 kali ya. 3.000 3.000 mdpl. Iya. Lari di 3.000 mdpl. Itu yang biasanya lari di jalan, habis itu lari di gunung, gimana perasaannya? Maksudnya beda banget, beda euforia dan beda pengalaman dan ceritanya. Kalau dari road mungkin panasnya. Iya, betul. Terus yang kedua aspalnya mungkin yang bikin panas. Yang ketiga memang kalau road tuh tantangannya mungkin jaraknya mungkin karena monoton kali ya. Karena larinya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau di trail itu akan berbeda sih konsepnya. Lari trail itu lebih ke kita nggak tahu nih keadaan nanti sesungguhnya di medannya seperti apa. Entah itu cuaca yang berubah, terus bisa jadi nantinya memang di depan kiri kanan jurang, itu nggak tahu kita kan. Tapi ya pembekalan memang harus sih, minimal kita latihan tetap, nggak asal-asal ikutan nih. Tetap kita minimal ikut lari itu harus minimal latihan. Itu berapa lama tuh persiapannya harus lari 72 km? Kalau misalnya untuk jari di atas ultra tuh sebutan untuk lari di atas 42 kilo. Kalau maraton itu lebih ke jarak yang 42 kilo. Nah, kalau ultra tuh memang lebih ke, ini ultra trail ya, kita ngomong ultra trail ya. Ultra trail ini ngomongnya sekitar ceritanya memang lebih persiapannya mungkin latihan tadi kan. Terus apa ya tadi? Latihannya di kulkas atau gimana? Biar ada rasa dingin ya. Karena jujur saya adalah orang pantai. Ya kita anak pantai. Kan? Saya nggak suka yang nama dingin. Saya nggak suka yang nama dingin. Nggak kuat dingin. Apalagi dibikin dingin. Bahaya kalau itu kan. Kita panasin dulu ya. Nggak suka dingin. Jadi karena ada challenge sama diri terus levelnya, wah gue pengen challenge diri aku gitu, pengen lari trail. Terus diracunin sama temen lari trail pertama itu kalau nggak salah di Gunung Guntur, Garut. Itu memang persiapannya udah dibawa keluar dulu latihannya. Maksudnya kan di Belitung kan gak ada gunung nih. Gak ada gunung. Jadi keluar kota gitu. Enggak sih, kebetulan kemarin stay-nya di Bandung. Waktu itu posisinya masih kerja di Bandung. Gitu. Jadi kerja kuliah di Bandung, terus ketemu temen yang ngeracunin, ya udah deh ikutan. Jadi ikutan. Tapi sebelumnya udah pernah ikut maraton. Minimal basic saya untuk lari jarak jauh udah ada. Agak takut ya Bun kalau tiba-tiba lari 70 kilo, itu kayak berat badan orang apa trek lari. Itu berarti medannya seperti apa? Aspal atau aspal yang udah jelek atau jalan jeep atau gimana? Kalau biasanya trail itu kita nggak tahu kondisi lapangannya, tapi jadi surprise aja. Tapi memang kita udah dikasih tahu rutenya sih. Kita akan ngelewatin bukit nih yang berapa mdpl, terus yang kedua jurang kiri kanan yang nggak tahu kita medannya seperti apa, sama pasir aspal udah jadi makanan. Berapa lama tuh? Kemarin event yang udah pernah saya lewatin kemarin
meskipun COT namanya eventnya BTS. Bukan COD ya? COT. Bareng ya, lagi bareng. COT kemarin itu Bromo Tengger Semeru BTS Ultra namanya, event yang ada di Malang. Kemarin ngambil 70 kilo sih. 70 kilo berapa lama? Kurang lebih 18 jam kemarin. 18 jam? Itu 18 lari terus maksudnya nggak berhenti. Berhenti ada, tapi berhenti itu kita harus spare waktu karena waktu berharga buat pelari. Berapa lama berhentinya? Kalau misalnya ada namanya water station ya, itu kayak tempat makanan yang udah disediain panitia, kayak ada buah-buah segala macem. Paling kita cuma 5 sampai 10 menit sih. Baru itu langsung lanjut. Berhentinya cuma 5 sampai 10 menit. Ngisi amunisi, air minum. Terus kira-kira ada makan yang bisa kita bawa, karena kan kita nanti berarti makannya di harus jalan. Bawa. Nanti kita sebelum lari pun saya juga udah prepare makanan, apalagi pelari trail itu minimal mereka udah kayak makanan-makanan yang dibutuhkan untuk pelari trail. Oke, jadi memang maksudnya lari yang seperti biasa kita ketahuin kan memang lari aja nih, nggak minum, nggak makan ya. Kalau ini karena 18 jam, jadi harus makan di jalan sambil lari gitu. Sambil lari. Makan apa? Nasi Padang? Nah kalau Padang kayaknya emang waktu di lari itu butuh banget, tapi butuh banget, lapar. Tapi kalau disarankan sama pelari ataupun coach yang ada di teman-teman yang basicnya expert gitu ya, Padang itu nasi itu untuk dicerna tuh lama. Oke. Nah makanya sebelum rest istilahnya namanya carbo loading. Oh jadi makan dulu sebelum rest itu 10 jam apa berapa jam ya gitu ya, berapa jam ya, intinya makan dulu yang rendah, yang tinggi protein. Misalnya kayak steak, terus spaghetti. Nah minimal untuk ngisi buat besoknya. Nah itu tuh harus wajib. Carbo loading tuh penting untuk pelari yang jarak jauh, maraton, event-event race yang itu penting banget. Aku nggak kebayang sih orang lari selama 18 jam tuh nggak ngantuk ya. Ngantuk kan? Ngantuk, iya, karena mulai startnya jam 1 malam. Serius? Jam 1 malam. Itu nggak apa-apa tuh, maksudnya lari gelap-gelapan gitu nggak apa-apa? Nah makanya kan kalau lari trail itu pelari trail itu kita butuhnya headlamp. Pakai headlamp. Jadi senjatanya itu headlamp, amunisi makanan, sama trackpole. Trackpole itu sangat membantu untuk kita pelari trail, karena dengan kita cuman ngandelin kaki, tak pentingnya trackpole itu karena memang medannya mungkin nanjak. Elevasinya kita nggak tahu, elevasinya kan itu kan turun naik nih. Nah jadi ya kayak gitu sih kita. Itu dihitung pace-nya nggak sih? Enggak, yang penting bebas aja. Yang penting dia ada namanya istilahnya checkpoint. Jadi checkpoint tuh misalnya jam 9, mau nggak mau lo harus sampai situ jam 9. Kalau enggak kita dievakuasi. Gitu. Nggak lanjut, udah selesai. Bisa kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau telat ya, telat dari jam waktu yang sudah ditentukan sama panitia, bye. Kalau bisa diukur kira-kira pace-nya berapa sih kalau dari Bang Angga sendiri waktu itu? Kalau saya lari lintas gunung itu kurang lebih pace 9, pace 8. Sumpah? Iya. Itu 8 aku lari di jalan raya loh. Ngebut loh 8 tuh pace-nya. 9 itu kan karena medan lari trail itu berbeda sama lari road ya. Karena lari road itu memang elevasinya cuma aspal. Iya, enak lah ya kan. Kalau di gunung, mohon maaf, beda banget. Wow. Itu sih, jadi challenge-nya kenapa saya jatuh cinta sama lari, terus pengen challenge sama diri aku di trail itu, ternyata asik. Pertama itu, yang kedua asik ya. Pengen challenge sama diri aku yang gue nggak suka yang namanya dingin. Jadi ternyata nggak separno nggak semenakutkan itu ternyata. Dan meskipun kemarin sempat hipotermia sampai hipotermia karena angin lembah. Ngerti. Jadi angin lembah di salah satu deket pasir berbisik, kalau tahu mungkin daerah Malang, mungkin deket gunung Bromonya. Iya. Itu memang zaman itu tuh maghrib itu benar-benar anginnya kenceng banget. Itu berapa derajat waktu itu, tahu nggak sih? Nggak tahu. Tapi memang bener saya jadi ngandelin cuman plastik, namanya. Jadi plastik itu yang nolong gitu, karena kan angin tuh ya. Jaket pun tetap kena. Tapi pakai jaket ya larinya ya. Nggak legbong ya? Jangan. Bisa. Kalau yang udah kuat ya nggak apa sih. Tapi ada yang pakai legbong.
Ada yang pakai legbong ada, tapi kalau di siang dibuka dia. Karena kan panas buka. Panas. Kan malam tuh tetap pakai namanya jaket yang tipe windbreaker. Oh ya, anti angin. Iya, jadi nahan angin. Karena anginnya yang dingin kan, bukan dia. Dia juga sih. Jadi itu pengalaman Bang Angga yang paling seru selama menjadi runner. Kalau startnya udah berapa tahun berarti? Oke. Dari 2015 kali ya? Dari 2015 berarti hampir 7 tahun, 8 tahun. Ya, 7 tahun. Oke, udah membuat sebuah komunitas yang mungkin kalian pun jadi salah satu bagian di dalamnya, atau kalian minimal tahu lah komunitas ini. Boleh dong Bang Angga disapa teman-temannya yang ada di Born. Kalau istilah panggilan untuk Born itu komunitas Belitung Runners namanya Bornhood. Bornhood. Okay. Itu kayak brotherhood gitu. Wah, Bornhood. Nah, awal mula kenal sama kawan-kawan amazing lah ya, kenal sama foundernya yang lainnya, terus teman-teman yang pengen lari bareng itu tahun 2015 saya mulai lari, terus pulanglah ke Belitung. Karena mungkin kemarin resign tempat kerja yang lama di Bandung, pulanglah ke Belitung. Dan udah lari sendiri nih. Kok bosen? 1 bulan, 2 bulan sendiri lari. Karena kan kebiasaan di luar kota ada teman. Ada karena kebetulan sebelumnya sempet gabung di komunitas Indo Runners Bandung. Jadi udah ikut komunitas juga sebelumnya. Ya udah balik, ketemulah salah satu orang yang aku menarik untuk gua ajak. Namanya Mas Jara. Dia salah satu founder Belitung Runners juga. Dan dia tuh outfitnya nyentrik, warnanya neon-neon gitu. Karena orang Belitung kalau lihat lari, dia sering lari sendiri malam-malam pakai baju warna-warna yang eye-catching dan menanjang gitu. Mungkin orang pada kenal, tapi dari situlah gue sharing sama dia, Bang, ayo lari yuk bareng yuk. Itu ketemunya kalau nggak salah itu Tanjung Pendam deh. Di Tanjung Pendam. Hari Minggu pagi. Udah kenalan. Inget banget ya. Minggu pagi bener. Gue minta nomor kontaknya. Karena kan menurut gue pelari-pelari yang mungkin pelari tipe-tipe yang pengen lari sendiri itu jarang banget di Belitung kan. Paling pelarinya Tanjung Pendam, muterin, udah makan habis itu. Karena nggak sepede itu kali ya. Ya udah ketemu sama nih anak nih, diracunin. Gue ngeracun dia ngeracun balik. Ajak orang Bang, gua ngajak orang juga, ajak orang. Udah 1, 2, 3 sampai 5 orang. Makin rame, keterusan lah sampai sekarang. Dan sempat ya memang mungkin apa ya, pasang surut lah, komunitas itu pasti akan ada pasang surut minimal. Apalagi melewati COVID ya. Betul. Itu ya. Sampai itu challenge dari kita itu, tantangannya adalah pas COVID itu benar-benar pemerintah menerapkan untuk nggak ada yang namanya aktivitas di luar. Dan itu jadi PR kita. Siasatnya gimana? Kita konsultasi sama pelari kan. Ibaratnya kita itu ada pengurusnya. Ada pengurusnya. Ada apa nih berarti? Ada timnya, ada kepengurusannya. Namanya Rangers. Ada Brotherhood, yang pengurusnya Rangers. Dan di situ adalah orang-orang yang mungkin punya tipikal sama yang pengen ngebuilding komunitas itu sih. Dari situ ngobrol, bikin program, latihan rutinnya, terus ada event lari, ada cerita yang pengen kita ceritakan sama kawan-kawan nih. Ternyata Born tuh beda loh sama komunitas yang kalian ingin gabung. Asik. Bedanya? Karena kita ada event yang namanya kita lari ke luar gitu, misalnya lari ke Membalong. Lari rekreasi ke sana. Jadi lari ke sana, kita lari kayak semi trail lah. Lari trail, ngeracunin kawan-kawan kayak gini loh, lari trail, lari atas gunung. Nah, ternyata animonya seneng, orang-orang pada seneng. Makin banyak. Jadi dijadwalin nanti per bulan, sebulan sekali. Jadi jalan-jalan. Nanti misalnya ada yang di Membalong, ada yang Tanjung Tinggi, ada yang di Badau, ada yang di mana lagi. Jadi tergantung kita. Minggu ini mau kemana nih? Kita agendakan. Berangkat. Sekalian main ya berarti. Sekalian kopdar. Mereka ini juga lari gitu. Ada positifnya karena badannya jadi sehat. Ketemu sama orang-orang mungkin dari beberapa background yang berbeda gitu. Betul. Kan. Udah berapa orang sih anggotanya nih?
So far sampai sekarang ini yang sudah masuk di member kita, mungkin kok member sih kita nggak tervalid ya, tapi untuk masuk di komunitas kita yang ibaratnya di grup lah ya, di grup itu kan syaratnya memang nggak asal ketemu orang langsung tarik, karena kita pengen lihat konsistensinya orang-orang itu. Yang paling penting konsistensinya. Minimal udah latihan sama kita 8 kali. 8 kali baru kita taruh di ini. Jadi komunitas yang udah masuk anggotanya kurang lebih 65 sih. Wah, banyak sih 65 orang ya. 65. Karena nggak gampang loh ngumpulin orang untuk lari gitu. Jujur aja aku lari itu nggak kuat sih. Jadi kalau misalnya udah sampai lari 8 kali berarti udah brody banget ya sama Bang Angga ya. Iya. Itu tantangan di awal kemarin. Jadi buat ngajak orang tuh, kok tipikal orang Belitung susah banget ya buat ngajak olahraga ya. Susahnya. Karena pertama gini, nggak semua orang suka olahraga. Betul. Nggak semua orang suka yang namanya lari. Betul banget. Kalau pelarian banyak. Banyak ya, jangan diragukan lagi. Kayaknya korban pelarian nih. Semangat banget kayaknya. Salah satunya ya pelarian sih, tapi kalau makanya intinya adalah ngajak orang itu susah banget. Makanya itu challenge tantangan kita di awal-awal narik orang Belitung, gimana caranya buat gabung sama kita. Yuk gabung yuk, gabung bareng sama kita. Dan terus ada platform sosial media kita bikinlah supaya menarik, dibikinlah konten, dibikinlah poster supaya orang tuh ini official kok Belitung Runners ini. Terniat udah jelas ya udah gitu jelas. Ada eventnya seperti ini, terus komunitasnya adalah Born, terus juga teman-temannya mungkin sebagian teman-teman juga udah pada kenal nih sama orang-orangnya. Seneng nggak Bang Angga ngelakuin ini semua? Apakah ada paksaan? Apakah ternyata ada cerita sesuatu hal yang terjadi? Kenapa Bang Angga bisa sejauh ini nih di lari nih gitu? Oke. Kalau lari bagi saya memang intinya saya lari bukan tujuan untuk jadi atlet, mencetak menjadi atlet, enggak. Yang tujuan saya adalah saya pengen campaign orang supaya menyebarkan virus berlari dan energi positif buat orang banyak. Jadi dari 2 campaign itu saya harus konsen gimana caranya buat narik orang-orang Belitung, masyarakat Belitung, biar wadah yang kita bikin ini adalah wadah yang memang orang-orang suka dan orang-orang nggak nyesel datang. Kayak gitu sih. Kadang-kadang makanya PR yang lainnya mungkin kita pengen patahkan orang Belitung yang nggak suka lari tuh nggak menakutkan itu, nggak capek itu, tapi betul. Lari tuh enjoy. Kalau kalian udah masuk di dunia lari, terus keren banget, ketemu kawan banyak, ikut event lari di luar Indonesia, di Indonesianya, terus bisa menjalin komunitas sama komunitas yang pada di luar, itu tuh jadi bikin saya tuh kayak bangga sama diri gitu. Gue bangga banget sih karena bisa ngajakin orang. Salah satunya kemarin event pertama yang gue ajak anak-anak Belitung Runners, event di luar. Di mana? Pocari Sweat Run Bandung. Di Bandung. Berarti semua. tim Born ini berangkat ke Bandung. Berapa orang Bang Angga? Kurang lebih 13-12 orang. 12 sampai 13 orang. 12 sama. Karena sisanya ada yang stay di Jakarta. Itu tahun 2022. Sebenarnya sempat kemarin itu 2020. Kita hampir berangkat. Cuman karena pandemi pihak Pokari itu membatalkan dalam arti karena PPKM. Jadi intinya mereka itu larinya disuruh virtual. Eventnya dijadiin virtual. Jadi lari sendiri, nggak apa-apa. Itu tuh udah beli tiket loh, udah beli tiket segala macem. Udah se-prepare itu. Prepare itu lari bareng-bareng, sampai daftarnya pun bareng-bareng kita ngumpulin satu-satu. Keluarin laptop semuanya, handphone keluarin semuanya, karena daftarnya itu waktunya terbatas. Limited gitu. Limit banget. Jadi karena kan seluruh Indonesia nih, jadi kita nggak mau kehilangan euforia dan minimal kita harus dapet nih slotnya. Ternyata yang tembus kemarin kurang lebih hampir 17 apa 20 kemarin. 17 sampai 20 orang yang 2020, tapi gagal ya udah deh, nggak apa-apa lah. Jadi mungkin jadi cerita lagi buat selanjutnya harus semangat lari. Jadi sampai saat ini Born dari 2000
Born-nya? Kalau untuk bornya itu berdirinya itu kurang lebih tanggal 23 Oktober 2018. 2018 sudah jalan 4 tahun, sudah ada member yang bisa ikut event sampai ke luar Belitung dan akan menciptakan mungkin sarana rekreasi yang alternatif yang baru ya Bang ya, dan Bang Angga nih bisa dibilang sebagai run enthusiast kalau aku lihat, karena emang bener-bener dia sangat passionate nih kayaknya lari, nggak kayak aku lari dari kenyataan. Sama juga. Sama ya Bang ya. Hanya kecebur aja. Oh, kecebur aja. Kalau boleh tahu ada nggak event yang udah pernah diselenggarakan sama Born atau Bang Angga di Belitung? Udah pernah handle event lari apa aja di Belitung? Oke. Kalau bikin event lari untuk skala menengah kecil ya kali ya. Kita namanya event yang udah kita bikin dari hampir jalan 2 tahun 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun. Namanya Challenge Yourself. Jadi berlari ditentuin kamu misalkan lari dengan misi dengan jarak yang ditentukan oleh panitia atau Born sendiri. Oke, berapa jaraknya? Kemarin itu 10 kilo sama 21 kilo. 10 kilo sama 21 kilo. Oke. Jadi kemarin tuh lari ke arah kemana ya kemarin tuh? Pertama itu ke eventnya itu lari ke arah Tanjung Tinggi kalau salah. Oke. Terus yang kedua mungkin ke arah apa ya kemarin? Ke Membalong bukan sih? Iya, ke arah sana. Ke arah sana. Itu banyak yang ikut sampai finish. Sampai finish. 21 kilo. Iya. Wow. Berarti Bang Angga nih bukan hanya lari sendirian, tapi akhirnya bisa menginfluence orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu nggak gampang loh numbuhin motivasi untuk lari, karena menurut aku sendiri lari itu challenge-nya adalah dengan diri sendiri. Tantangannya adalah melawan diri sendiri. Sampai mana sih kita, karena aku juga mungkin pernah ngerasain lari kemarin, dan menurut aku itu hal yang nggak semudah itu gitu, dan Bang Angga bisa bikin sampai komunitas ngajakin orang-orang lari sampai ke luar Belitung tadi. Oke, ngomongin soal menginfluence nih, Bang Angga nih nggak hanya menjadi influence di kehidupan real life-nya, di kehidupan running-nya, tapi juga Bang Angga ini aktif di media sosial. Kebetulan aku juga pernah Bang Angga menjadi aku menjadi salah satu klien Bang Angga ya berarti ya, untuk mempromosikan suatu brand project yang Bang Angga adalah sebagai influencernya nih. Boleh diceritain dong Bang Angga, kenapa akhirnya tertarik kehidupannya menginfluence akhirnya banyak orang? Oke, jadi gini sih ceritanya. Misalnya kita nongkrong nih, kan sering nih habitsnya anak-anak muda foto ya gitu ya. Jadi itu kata temen, apaan sih alay gitu ya. Nah dari situ aja sebenarnya gue dari situ sih, tapi ya dari semangat dari cerita situ. Yaudah deh, pelan-pelan salah satu ini ya, dia adalah memang yang bikin saya langsung naik sih, produk dari Adena. Oke, ke PT ISI awalnya dia gini, gak, lo potensial nih, yuk lo review makanan saya ya. Oke. Dia tahu, dia lihat potensi dari guanya sendiri memang. Oke siap dok. Itu bingung karena zaman dulu kalau cuma foto it's fine ya, foto doang. Ini kita bikin video. Bikin konten, PR-nya ya udah buka YouTube, bikin sampai riset kayak gitu, bikin isi konten, karena waduh panik lah. Ini jadi challenge gua kan, supaya gua melewati fase yang ini. Belajar dari situ, ternyata customer gua nih atau klien gua suka dengan cara yang gua bikin. Ternyata bikin notice orang. Alhamdulillah ya, dari reviewnya dia kan saya nggak bisa menilai saya sendiri kan, karena saya nggak boleh seperti itu kan. Tetap saya harus lihat review dari mereka. Ternyata mereka suka. Dari situ udah lumayan nambah naik lah di konteks sama di email, sampai dari luar Jakarta pun pernah di email, beberapa aplikasi ini kemarin di email juga. Terus yang terakhir itu mungkin project besar sunscreen sih. Yang cocok buat para pelari sih. Nah, sebenarnya gitu tuh kilas baliknya gini. Gua di endorse nih sama mereka sunscreen nih, produk sunscreen. Nah, dari situ mereka seneng dengan konten saya ini. Terus dia bilang ada challenge Pasilin Berlin Run 2022. Oh, ada run-nya. Jadi ada foto competition. Jadi di balik itu gue kan di endorse nih. Terus disuruh, ini kalau kamu ikut foto competitionnya dengan produk yang namanya eventnya itu Pasilin Berlin Run 2022. Nah, itu berangkat ke Berlin Marathon. Siapa yang nggak mau? Dan berangkat.
Nah, yaudah ikutlah foto competition-nya kan. Dan hadiahnya itu adalah berangkat ke Berlin, dapat sepatu sama jam dan produk yang lainnya. Saya itu udah bikin lah konsepnya. Saya udah lihat lah. Intinya adalah pesaing saya. Lihat nih fotonya gimana dia. Terus saya punya cari ide gimana harus foto ini berbeda kan. Gue bilang Belitung panas, terus yang kedua pantai kita bagus. Oke, gue langsung ke Fonsen dan fokus. Kenapa gue nggak bikin di pantai Tanjung Tinggi? Tahu kan Tanjung Tinggi itu ikonnya Belitung kan? Dan itu jadi sebuah challenge buat gue kan. Oke, ini jadi ide konten gue. Terus foto konten di sana, ternyata mereka seneng. Oke, ternyata dinotis sama kawan-kawan dan sampai ada beberapa yang follower lah. Jadi saya follow, mereka follow balik. Itu pesan saya. Verified. Terus yang kedua, saya pengen beda lagi nih. Kan dia tuh ada timelinenya untuk post. Iya. Jadi ada 3 kali. Yang kedua, saya cari, kebetulan saya lari di Bandung. Saya cari kafe yang estetik. Iya. Ngonten di kafe yang estetik. Saya pikir gimana caranya fotonya harus berbeda nih ya. Beda. Kayang fotonya enggak. Jadi saya mungkin posenya lebih, karena ini produknya sunscreen, cocok buat pelari yang memang harus dibutuhin. Jadi saya temanya ada tuh me versus sun. Me versus sun. Jadi matahari versus saya versus matahari. Saya versus matahari. Jadi saya pose kayak gini dan orang-orang pada banyak suka. Keren banget sih katanya lo. 1, 2. Terus di track lari. Jadi track lari, foto lagi, tiduran di track lari, sambil kayak gini juga. Jadi ide itu sebenarnya ngalir sendiri sih. Karena yang ngalir aja sendiri sih tapi emang harus disesuaikan. Minimal supaya gue menang nih ke Berlin. Ternyata waktu yang ditunggu-tunggu, pesaing gue emang keren-keren parah. Sumpah saya udahlah hopeless lah, kayaknya nggak bakal menang di Cosplot ke Berlin Marathon kan. Lah, sampai sebelumnya ada temen yang ikut, lo kayaknya menang deh ke Berlin. Serius. Jadi udah kawan-kawan udah notice, kayaknya lo pesaing berat deh. Nah, pesaing berat. Terus di hari H itu diumumkan ternyata gue gagal. Dan gue menang yang namanya jam Garmin. Dapat jamnya. Jam Garmin. Gue ternyata juara harapannya nih. Juara harapan. Juara Garmin. Sedih iya, karena gue kalau konten itu memang memberikan yang terbaik. Minimal tuh kita effortnya harus apa ya? Tapi kan tetaplah ekspektasi yang kita harapkan ya, yang namanya pemenang ada yang kalah, ada yang menang. Betul. Jadi udah deh, bukan rezeki. Ngomong sama diri sendiri, kayaknya belum rezekinya. Mungkin ini. Nah dari situ dikontak lah sama tim Paslin dan Cerita Lari. Mereka mereka ibaratnya tertarik dengan konten yang selalu saya bikin. Terus saya berangkat dengan fasilitas transportasi dan hotel kemarin di salah satu, kebetulan eventnya bareng sama Pokari. Karena salah satunya Paslin ini jadi salah satu sponsor event Pokari Suite ini yang ada di Bandung. Udah di konten. Saya sambil lari suruh ngonten. Jadi mereka udah bikin briefnya lah, intinya bikin briefnya. Dan menurut gue nih project gede sih. Jadi gue nggak mau ngecewain yang namanya klien atau customer gue. Minimal gue harus cari konten yang berbeda, terus yang menarik dan ibaratnya menyesuaikan dengan anak muda. Nah, sesuai pasar lah. Terus yang kedua yang saya bikin kontennya harus sesuai lah dengan produk yang akan saya ini. Jadi mereka bikin lah projectnya dan ternyata mereka suka. Akhirnya puas sama kontennya Bang Angga. Terus? Puas banget sih, karena sempet review. Ibaratnya saya selalu meskipun mereka udah puas, saya selalu, Mas, masukannya apa? Improve-nya apa? Buat saya kedepannya untuk mengimprove diri saya, apa yang harus saya perbaikin? Setuju. Itu penting sih, karena untuk sebagai content creator atau sebagai influencer itu penting, karena itu adalah sebuah
kekuatan buat kita, karena kelemahan kita itu kita harus perbaikin. Betul. Apa yang kurang nih? Betul. Oke, dari situ kita notice nih, yang kurang saya ini, apa yang harus perbaikin dan apa yang harus diimprove. Dari situlah yang bikin saya harus berbesar hati, harus terima kritik dan masukan karena itu harusnya namanya. Itu buat kepentingan saya. Oke, jadi karena melihat kontennya Bang Angga, melihat Bang Angga juga sekarang sudah kayaknya ini side job yang ternyata kalau diseriusin sangat menghasilkan ya Bang ya. Bisa 2-3 kali lipat lebih dari penghasilan Bang Angga sebagai edukator di museum ya Bang ya. Karena memang kalau misalnya di Tanjung Pandan sendiri, di Belitung nih khususnya, kalau misalnya aku melihat nih masyarakat udah mulai melek digital, sudah mengerti digital marketing dan brand besar kan seperti yang pengalaman Bang Angga nih, itu ternyata memang membutuhkan influencer yang benar-benar profesional gitu loh, nggak melulu influencer yang ya harus menuju profesional lah ke depannya. Dan aku melihat itu di Bang Angga gitu. Benar-benar waktu itu karena sebagai kliennya Bang Angga punya dapetin red cardnya, dikasih red card, terus videonya dan kontennya ini nggak main-main, bisa dikasih 100/100 kalau aku bilang, karena effort. Kalian bisa cek Instagramnya Bang Angga atau cek Instagramnya Bang Angga kalau kalian mau lihat hasilnya, itu bener-bener effort, nggak yang cuma ngomong aja di depan kamera tapi nggak ngerti produk knowledge-nya Bang Angga dapat banget. Itu aku review ya jadinya ya, tapi karena aku ngerasa puas banget nih waktu itu dan melihat Bang Angga memang potensial sekali kalau misalnya menjadi influencer ke depannya. Semoga Bang Angga bisa jadiin side job ini menjadi justru penghasilannya banyak dari sana ya Bang Angga ya. Terus ngelihat influencer di Belitung gimana sih kalau boleh tahu dari sudut pandang Bang Angga aja deh opininya. Dari sudut pandang versi saya ya, banyak sih ibaratnya yang punya potensial, terus mereka punya rulesnya masing-masing dan punya cerita dan cara dan karakternya. Kalau saya karakternya akan berbeda ya. Mungkin salah satu misalnya beberapa teman yang saya kenal, dia keren sih. Jadi dia mungkin punya ciri khasnya. Nah, mungkin itu yang menjadi nggak apa-apa itu ciri khas lo gitu. Yang penting lo yang produk yang lo sampaikan itu sampai sama orang-orang yang lo review. Nah, jadi situ nggak apa-apa, itu keren menurut gue. Saya mengapresiasi orang itu, dan kita sering sharing beberapa influencer dan anak-anak muda sekarang memang udah banyak yang terjun ke sini kok. Iya ya. Sudah melihat itu sebagai potensi juga ke depannya. Karena memang ya seperti itu tadi, kita udah digital marketing, go digital semuanya udah 5.0 mungkin ya di 2022. Terus kalau misalnya aku boleh tahu dong Bang Angga, ke depannya harapannya apa sih? Kalau harapan bagi saya pribadi, jangan lelah bermimpi lah intinya. Setuju. Jangan, karena kalau kita punya mimpi masing-masing dan punya goals di kehidupan ya, itu jadi penguat kita buat tetap berhidup, tetap berjalan dengan kehidupan. Karena lo nggak akan mulai dengan apa yang lo pikirkan itu, gue nggak bisa, gue nggak bisa menyelesaikan ini. Harus jalan, karena itu yang membuat lo arti dari kehidupan sendiri sih kata gue. Boleh dijelasin apa nih mimpinya yang mau Bang Angga capai nih? Kalau job desk kemarin sebagai content creator dan influencer itu tuh bener-bener di luar ekspektasi saya. Hanya saja memang mungkin Tuhan punya anugerah yang pengen dititipkan sama lo harus berkarya, lo harus tampar omongan-omongan dari orang-orang yang gak suka sama lo. Setuju. Karena saat ini yang bergerak itu adalah diri lo sendiri. Buktiin sama orang-orang yang gak suka sama lo. Haters gonna be hate. Buktiin, kita tampar dengan prestasi, betul nggak? Betul. Salah satunya kita berkarya dengan konten yang kita bikin. Terus yang kedua, buktikan kita akan naik lebih level up-nya dari dia. Setuju. Jadi itu yang membuat kita harus punya goals dari kehidupan kita. Kita harus punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, ya kerja, hidup, makan, tidur, ini nggak asik. Minimal kenal kawan, boleh berteman, boleh bergaul, asalkan lo tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu kembali lo sendiri. Betul, setuju banget sama pemikirannya Bang Angga.
Karena memang di sini kita posisinya memang mau bertukar pandangan, bercerita kepada teman-teman, apalagi anak muda Belitung. Betul. Sebagai anak muda kita harus terus maju. Punya prestasi seperti Bang Angga ke depannya, melebarkan sayap, mungkin mau bikin event apa, mau bergerak di influencer kah, konten kreator kah, dan dengan konsisten dan keseriusan di situ terbuktilah Bang Angga bisa memberikan ini loh prestasi yang aku punya, dan membuktikan kepada haters, membuktikan kepada netizen yang gak suka bahwa kita juga bisa maju tanpa harus dengar omongan netizen. Benar kan Bang Angga ya? Betul. Itu jadi PR dan garis bawahi, karena nantinya karya kita, dan pada saat itu banyak yang orang yang suka, banyak yang nggak suka. Itu adalah suatu hukum alam. Betul. Karena hukum alam menurut gua, ya it's okay. Itu jadi sebagai pondasi yang kuat harus kita. Jadi kita tetap improve diri sendiri, tetap survive. Kita punya goals yang kita pengen selangkah lebih maju, nggak apa-apa. Ya udah maju aja. Go ahead. Yang penting nggak menyakiti orang lain. Betul. Yang penting kita hiduplah berjalan sewajarnya, tidak menyakiti orang, tidak mengkhianatin orang, tidak merugikan orang lain. Betul, tidak merugikan orang lain. Terima kasih banyak Bang Angga sudah bercerita sama Sarwa kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Semoga Bang Angga juga sukses, harapan dan mimpi dan cita-citanya juga tercapai. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video Sarwa, dan selalu pantengin Sarkes. Thank you for watching. Bye.